Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatmi. Saya sebagai pembimbing literasi dari SDN Batu Karu 3. Saya siap melaksanakan tantangan bulan Juli tentang mereview majalah nalar dan mengerjakan EKPD waktu, jarak, dan tempuh. Salam literasi. Saya akan mencoba mereview majalah atau mereview artikel yang berjudul Generasi Layar Sentuh Tanpa Arah, Saatnya Serius Membangun Literasi Digital Siswa. Artikel ini membahas pentingnya literasi digital bagi siswa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Penulis mengingatkan bahwa kemampuan menggunakan gawai belum tentu menunjukkan seseorang memiliki literasi digital yang baik. Penulis menjelaskan bahwa banyak siswa sudah terbiasa menggunakan teknologi, tetapi belum mampu memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakan media digital secara bijak. Oleh karena itu, literasi digital perlu menjadi bagian penting dalam pendidikan. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa berpikir kritis. Sedangkan orang tua mendampingi penggunaan teknologi di rumah. Artikel juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari kemampuan siswa memanfaatkan secara bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan dari artikel tersebut yaitu memberikan pemahaman bahwa literasi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki siswa di era digital. Teknologi akan memberikan manfaat besar apabila digunakan secara bijak dan didukung oleh pendidikan yang menanamkan kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta tanggung jawab dalam menggunakan informasi. Artikel ini sangat layak dibaca oleh guru, orang tua, dan pelajar sebagai refleksi dalam menghadapi tantangan dunia digital. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang LKPD, jarak dan waktu tempuh. Di sini ada tujuan pembelajaran dan rumus praktis tentang jarak dan waktu tempuh. Kita langsung melaksanakan kegiatannya. Tanyakan kepada orang tuamu atau ingat-ingat kembali perjalananmu ke sekolah setiap hari. Lalu lengkapi isian berikut. Yang pertama, saya pergi ke motor dengan menggunakan transportasi. Saya menggunakan transportasi ke sekolah yaitu motor. Yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6. Yang ketiga, saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.10 menit. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 10 menit. Lanjut untuk kegiatan 2. Untuk soal nomor 1. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantaranya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Seperti biasa untuk pertanyaan-pertanyaan matematika harus ditulis dulu apa yang diketahui, ditanyakan baru dijawab. Kita sudah mengetahui jaraknya 2 km. Kecepatannya 1 km setiap 3 menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Untuk jawabannya dan rumusnya adalah W sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 menit. Jadi Andi membutuhkan waktu ke sekolah yaitu 6 menit. Untuk soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya,
Berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Masih sama, diketahuinya kecepatan 100 meter. Waktunya yaitu 15 menit dan ditanyakan jarak. Untuk rumusnya J sama dengan K dikali W. Sama dengan 100 dikali 15 sama dengan 1500 meter. Jadi jarak Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Untuk soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 WIB agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus memulai berangkat dari rumah? Jadi kita sudah mengetahui yang ditanyakannya yaitu pukulnya pukul 7. Waktunya yaitu 20 menit. Ya, untuk jawabnya yaitu P dikurangi W sama dengan 0700 dikurangi 25 menit. Sama dengan 06.35 WIB. Jadi Budi harus berangkat paling lambat pukul 06.35. Pertanyaan bonus poin. Tantangan seru. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolah paling cepat sampai? Berikan alasannya. Yaitu Dayu. Dayu yang lebih cepat untuk sampai ke sekolah. Karena angkutan umum lebih cepat dibandingkan berjalan kaki. Yaitu 15 menit lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.